Nah, obligasi ini surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat, ditetapkan jangka waktu obligasi, imbalan bunga, dan saat membayar. Ada istilahnya kupon bond obligasi. Kupon itu obligasi dengan ada bunga ya, maksudnya ini. Kalau zero kupon bond ini obligasi tanpa bunga. Nah, terus call provision ini obligasi yang apa namanya, biasanya ada selisih harga gitu ya, selisih harga dari dari utang yang diakui dengan yang akan kita bayar. Kemudian convertible bond ini obligasi yang bisa dikonversi ke saham. Jadi biasanya nanti misalnya setelah 2 tahun kita beli obligasi, nanti tahun kedua berubah jadi saham gitu. Bisa diubah, dikonversi. Biasanya sih konversinya itu selain waktu juga karena misalnya kita melihat, oh ternyata kalau dalam bentuk obligasi kok rugi gitu ya, jadi milihnya dalam bentuk saham. Karena kalau obligasi itu kan hanya dapatnya sebetulnya dari bunga dan dari selisih. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira obligasi itu pernah nggak dengar ya, obligasi ya? Atau pernah belajar mata kuliah lain tentang obligasi? Ya, pernah lihat surat utangnya? Oh, di berita ya. Di berita itu obligasi pemerintah ya. Ya, memang belum. Ya bentuknya juga sama, kertas seperti saham tadi. Nah, kalau kalau contohnya sih gambarnya ini ya. Ini contoh obligasi. Jadi gambarnya seperti ini. Ada biasa tulisan kalau ini kan cuma seperti ini ya. Ada angka rupiahnya kayak ini kan 100 juta. Jadi pengakuan sejumlah utang gitu loh. Yang paling gampang contohnya misalnya saya punya utang. Ya, saya punya utang. Nah, tapi saya kan nggak sanggup bayar. Saya minta tolong misalnya ke Mbak Haryanti, Mbak tolong dong, ini saya punya utang 100 juta. Saya buatkan surat. Ya, sebetulnya seperti itu contoh sederhana obligasi ya. Bisa dengar ya? Jadi baru bisa dengar Mbak ya. Jadi misalnya kalau saya punya utang tadi 100 juta, saya minta tolong Mbak Haryanti beli utang saya kasih obligasinya gitu. Utangnya saya suruh beli ke saya 90 juta saja misal dari 100 juta. Nilai di kertasnya 100 juta, tapi saya cuma minta bayar 90. Nah, itu istilahnya selisih harga beli dengan harga jual, nilai nominal dengan nilai yang dibayar ya. Ya, jadi kalau harga 100 dikurang 90, untung Mbak Haryati 10 gitu. Karena pada saat saya membayar utang, nanti saya akan bayar 100 sesuai nilai yang tertera di sini. Nilai yang tertera di surat utang ini. Saya akan bayar 100 gitu. Ada yang seperti itu contohnya ya. Ada juga yang sama-sama 100 ya, misalnya bisa saja dengan harga nominal ya sama, tapi dapat bunga, misalnya bunganya berapa per bulan, dibayar tanggal berapa. Nah, biasanya itu isi obligasi ini. Kupon di sini kan disebutkan, saya juga nggak terlalu kelihatan nih kekecilan. Oh, coba saya lihat ya. Ya, di sini kupon bunga untuk 1 triwulanan. Jadi per 3 bulan dibayar bunganya, kemudian dibayarkan pada tanggal 1 Juli tahun 1997 nanti akan dibayarkan untuk obligasi dengan nilai nominal 100 juta. Jadi intinya dari contoh ini 1 Juli 97 harus dilunasi gitu. Ya, ini nggak kelihatan lagi, kecil banget. Ya, itu maksud dari obligasi. Ada pertanyaan? Belum apa, Mbak? Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Nah, obligasi pemerintah sebenarnya yang paling aman kalau misalnya nanti Anda dengar, mungkin di berita sering banyak itu obligasi pemerintah. ORI istilahnya, Obligasi Republik Indonesia.
ya, kalau pernah dengar. Oh iya, kalau menurut saya sih obligasi pemerintah risikonya kecil ya. Tetap ada risiko, tapi risikonya kecil, hampir hampir minim, hampir nol lah kalau kalau organisasi apa kalau obligasi milik pemerintah. Cuma nilainya kecil. Biasanya obligasi pemerintah tuh sekitar 8%. Paling tinggi itu 8%. Kalau udah 8%, orang bank nggak akan mau mereka sibuk-sibuk dengan kredit. Ya, yang beli obligasi itu kebanyakan bank. Kalau swasta sih bisa 10% sampai 12% gitu. Jadi kalau obligasi pemerintah itu setahu saya sih biasanya sekitar 6 sampai 8. Jadi gitu. Cuman kalau kalau obligasi swasta kan beresiko ya. Ya, memang semakin lama tahunnya memang semakin tinggi karena kan risiko ya, hitungannya uang kita tersimpan di sana ya, memang. Memang begitu. Kalau 5 tahun, ya rata-rata memang paling paling dikit kalau nggak salah 3 tahun deh. Tapi lama memang obligasi itu. Kecuali kalau misalnya swasta yang buat, kalau swasta yang buat kadang-kadang dia tergantung kebutuhan dana dia kan ya, kebutuhan dananya. Sebenarnya obligasi ini kan sama seperti minjamkan uang uang juga, hutang piutang juga, tapi hutang piutang ada suratnya gitu. Bukan cuman eh, kayak kalau kayak di bank kan kita pinjam kredit bank ya cuma apa kontrak gitu ya, kontrak utang. Iya, kena inflasi kan masalahnya. Makanya dipikir kalau kita hitung inflasi inflasi dengan inflasi sekitar 5 sampai 6% kan. Inflasi Indonesia tuh 5 sampai 6, maksimalnya 6. Kalau 5 sampai 6 kita simpan obligasi misalnya 7% kan masih ada selisih 1% ya. Ya, masih ada selisih 1% karena ada inflasinya. Makanya yang swasta lebih tinggi biasanya. Ya, tapi kalau menurut saya sih, karena kalau deposito kan lebih kecil lagi, deposito paling cuma sekitar 5% lebih, nggak sampai 6%. Siapa apa udah punya deposito ya. Tapi kebanyakan tanah ya, Anda banyakannya beli dalam apa investasi real ya. Memang investasi real itu ya ada pajaknya. Kalau pajak dari bunga tapi ya, pajaknya itu 15% dari bunga. Ya, kalikan aja 8% dari eh, misalnya kalau obligasinya, kalau bunganya 8% dari 100 juta ya dipotong 15% pajaknya. Dividen juga pajak. Kalau dividen tapi kalau perorangan 10%, kalau obligasi ini 15% dipotong pajaknya. Ya kalau beli saham juga ada pajaknya. Kalau obligasi kalau kita utang sih enggak, cuma dari bunga saja. Kalau saham itu pas kita jual beli itu ada transaksi pajaknya juga. Terus nanti terima dividen, pajak lagi gitu. Kalau itu. Kalau tanah kan juga ada pajak ya. Jual beli tanah pajak juga ya. Ada PBB, ada BPHTB. Ya, 5% itu kalau ini kalau kita jual BPHTB ya, sama pajak penjualan. Ya, kalau beli tanah itu, jual beli tanah itu ada dua pajaknya sebenarnya. Pajak penjual, pajak pembeli. Kalau pembeli namanya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau penjual, kita jual tanah, itu pajak penjualan. Ini obligasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, di bawah 60 juta syaratnya. Kalau penjualan enggak sebetulnya, ya 60 juta itu BPHTB. Jadi kalau beli harga rumahnya di bawah 60 juta, itu enggak ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
karena NPOPTKP-nya di bawah 60 juta gitu maksudnya. Tapi kalau penjualan tetap ada. Karena dianggap rumah subsidi kan ya ini ya. Gini, jadi kalau yang mana? Yang pajaknya atau yang penjualan ya? Jadi kalau tanah atau pajaknya. Ya. Jadi pajak penjualan tanah dan bangunan itu ada, kalau dijual itu ada pajak penjualan. Pajak penjualan yang bayar yang jual. Kalau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang bayar yang beli gitu. Karena kan dia dapat istilahnya hak atas tanah dan bangunan itu. Tapi realnya pas praktek biasanya sih kesepakatan maksudnya ketika kita menjual nanti harga misalnya 100 juta gitu. Nanti kesepakatannya ini sudah bersih atau pajak ditanggung masing-masing gitu modelnya. Karena kepajakan ada hak, tadi itu ada dua haknya tadi, yang beli BPHTB, yang jual pajak penjualan. Sama-sama 5%, cuma cara ngitungnya beda dikit. Beda dikitnya yang satu dikurang 60 juta, yang satunya enggak dikurang 60 juta, bedanya itu aja. Kalau BPHTB dikurang 60 juta, kalau pajak penjualan enggak dikurang 60 juta, langsung gitu. Besar memang pajak penjualan ya, karena dianggap ya dianggap ini sih, dianggap punya untung kan ya, dianggap ada keuntungan gitu. Nah jadi oke, nanti deh saya cek lagi ya, takut aturannya berubah. Nah pajak itu aturannya saya juga pusing, aturannya tuh setahun tuh bisa 2 kali berubah. Kalau portofolio ini mereka relatif jarang. Ini bukunya dia 2012 nggak revisi. Kalau buku pajak tiap tahun revisi. Sampai kalau mau ngajar itu kejar-kejaran sama revisinya. Selalu berubah. Kemudian saya lanjut ke reksadana. Nah, reksadana ini istilahnya mutual fund. Jadi banyak ya istilahnya mutual itu banyak ya. Dia bisa macam-macam di situ. Jadi sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah. Mbak Ayam mau nanya ya? Nggak apa-apa Mbak, tulis aja nanti kalau misalnya saya sambil lanjut nanti kalau ini saya jawab lagi. Jadi sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Jadi modelnya gini, kalau saya misalnya punya uang, saya ke suatu lembaga titip uang misalnya 10 juta. Nah, 10 juta itu saya tidak menentukan mau untuk beli obligasi atau untuk saham, tapi nanti uang itu bisa dikelola oleh yang namanya